Assalamualaikum anak ibu yang soleh dan soleha. Berjumpa lagi dengan Tamilia Dika. Ayo sinau. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar kerajinan bahan lunak. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Adapun tujuan pembelajaran sebagai berikut. Melalui pembelajaran daring dengan menggunakan platform e-learning, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan proses pembuatan kerajinan bahan lunak dengan baik. 2. Mengetahui kemasan produk kerajinan bahan lunak. Minggu lalu, kita belajar tentang prinsip kerajinan bahan lunak dan jenis-jenis kerajinan serta karakteristik kerajinan bahan lunak. Untuk kali ini, kita akan belajar tentang proses produksi kerajinan bahan lunak dan pengemasan produk kerajinan bahan lunak. Apa aja sih proses produksi kerajinan bahan lunak dan bagaimana pengemasan produk kerajinan bahan lunak? Syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Dalam membuat benda kerajinan, harus memahami syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. 1. Syarat kegunaan atau utility, yaitu sebuah benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Misalkan, gelas atau cangkir, fungsinya untuk minuman. Yang kedua, syarat kenyamanan atau comfortable, yaitu sebuah benda kerajinan harus memberi kenyamanan bagi pemakainya. Misalnya, teko didesain dengan ada pegangannya untuk memegang tekonya. Yang ketiga, syarat keluasan atau flexibility, yaitu sebuah benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, sandal dibuat sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Keempat, syarat keamanan atau safety, yaitu sebuah benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya seperti cangkir yang terbuat dari tanah liat harus mempertimbangkan komposisi dari zat pewarnanya, berbahaya tidak jika digunakan. Yang kelima adalah syarat keindahan atau estetik, yaitu benda kerajinan mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Itu tadi adalah syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Proses produksi kerajinan dari bahan lunak alam. 1. Kerajinan tanah liat atau keramik. Kata keramik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, keramikos, yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Bahan utama pembuatan keramik adalah tanah liat. Alat-alat yang digunakan yaitu alat putar, bisa putar tangan atau putar kaki, tungku pembakaran, rol kayu, butsir, pemotong tanah, dan spons. Untuk teknik pembuatan keramik, yang pertama adalah teknik pijit atau pinch, yaitu teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara ditekan dengan jari menjadi bentuk yang diinginkan. Yang kedua, teknik lilit pilin atau coil. Teknik lilit pilin adalah teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara digulung sehingga membentuk pilinan dari tanah liat. Yang ketiga, teknik lempengan atau slab. Teknik lempengan adalah teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan roll secara manual untuk membentuk lempengan berbentuk persegi atau silinder. Yang keempat, teknik cetak adalah teknik membuat keramik dengan bantuan cetakan.
Yang kelima adalah teknik putar. Teknik putar adalah teknik keramik dengan bantuan alat putar. Itu tadi adalah teknik-teknik pembuatan keramik dari tanah liat. Untuk menghasilkan kerajinan keramik, sebelum diolah menjadi keramik, tanah liat harus dibentuk terlebih dahulu. Setelah dibentuk, lalu tanah liat dilakukan pemanasan atau pembakaran melalui suhu 90 derajat Celcius hingga 1300 derajat Celcius. Setelah dibakar, tanah liat tersebut harus diberi warna agar menarik. Seperti yang kalian lihat pada gambar, contoh hasil kerajinan dari tanah liat yaitu seperti guci, mangkok, gelas, vas bunga, pot, dan lain-lain. Selanjutnya, kerajinan kulit. Bahan dasar kerajinan kulit berasal dari kulit hewan. Contohnya seperti kulit sapi, kulit buaya, kulit kambing. Alat-alat yang digunakan yaitu pelong atau pembolong kulit atau pelubang kulit. Yang kedua, mesin jahit. Yang ketiga, gunting. Dan yang keempat adalah jarum jahit untuk kulit. Proses pembuatan kerajinan kulit. 1. Kulit harus direndam dengan air selama 1 hari hingga lunak. 2. Kulit direntangkan dengan tali. 3. Kulit dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. 4. Kulit dibersihkan dari sisa-sisa daging dan bulu halus dengan cara dikerok. 5. Kulit dibersihkan dengan menggunakan air. Sisa-sisa bulu dan sisa-sisa daging tadi dibersihkan menggunakan air. 6. Kulit dijemur kembali hingga benar-benar kering. 7. Kulit yang sudah kering siap dijadikan kerajinan. Contoh kerajinan yang dihasilkan dari kulit adalah tas, sepatu, sandal, dompet, ikat pinggang, dan lain-lain, seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya, kerajinan adonan tepung atau floor clay. Bahan kerajinan dari floor clay adalah tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, lem putih, pewarna makanan atau cat atau akrilik, semprot clear, peniti bros atau gantungan kunci atau magnet. Alat-alat pembuatan kerajinan floor clay adalah baskom, mangkok, sendok, spatula, gelas ukur, plastik, triplek, dan waslap. Proses pembuatan kerajinan floor clay yaitu semua bahan tepung dicampur dan diberi air. Kedua, tetesi pewarna, aduk hingga rata. Ketiga, adonan diaduk hingga kalis. Keempat, bentuk adonan sesuai dengan selera. Terakhir, semprot dengan clear agar mengkilat dan awet. Contoh kerajinan yang dihasilkan dari adonan tepung floor clay adalah gantungan kunci atau bros. Selanjutnya, kerajinan getah nyatu. Kerajinan getah nyatu merupakan kerajinan yang memanfaatkan getah nyatu dari bahan utamanya. Kerajinan ini sering dijumpai di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kapuas dan Kota Palangkaraya. Bahan kerajinan getah nyatu yaitu getah nyatu, air panas yang selalu dalam proses rebusan, air dingin, pewarna alam atau pewarna sintetis. Alat pembuatan kerajinan getah nyatu. Botol atau roll sebagai penggiling, papan sebagai alas, gunting, kuas, dan sendok.
Proses pembuatan kerajinan getah nyatu. Getah nyatu direbus agar lunak dan mudah dibentuk. Setelah itu, ambil getah nyatu, kemudian giling agar tipis. Setelah tipis, getah nyatu yang sudah digiling tadi kemudian direbus kembali agar lebih lunak. Setelah direbus, getah ditarik hingga panjang supaya lebih tipis lagi. Yang terakhir, getah nyatu siap untuk dibentuk dengan aneka kerajinan. Salah satu contohnya adalah seperti yang pada gambar. Proses produksi kerajinan dari bahan lunak buatan. 1. Kerajinan bahan lilin. Lilin merupakan sumber penerangan yang terdiri atas sumbu yang diselimuti oleh bahan bakar padat. Bahan kerajinan pembuatan lilin yaitu lilin lebah, parafin, silikon fiber untuk cetakan. Alat-alat pembuatan kerajinan lilin yaitu cetakan, kompor, panci, loyang, pengaduk, pewarna lilin atau krayon. Proses pembuatan kerajinan lilin. Lilin dari parafin dimasukkan ke dalam panci, lalu dipanaskan hingga mencair. Kedua, masukkan pewarna, aduk hingga rata. Ketiga, siapkan cetakan dan masukkan tali atau benang yang sudah dicelupkan dalam cairan lilin agar mengeras. Keempat, tuang lilin pada cetakan. Kelima, tunggu hingga lilin kering dan dingin. Selanjutnya, lepas dari cetakan dan lilin bisa digunakan bisa sebagai hiasan atau sebagai alat penerang. 2. Kerajinan fiberglass. Kerajinan fiber adalah kerajinan yang dibentuk dari bahan-bahan kimia seperti resin, katalis, dan top. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan fiber yaitu resin, katalis, material isian, serat kaca, material tambahan yaitu berupa pigmen warna atau bubuk mutiara, soda api, dan air bersih. Alat-alat yang digunakan yaitu wadah untuk membuat adonan, alat cetakan, kuas, ember, dan amplas. Proses pembuatan kerajinan fiberglass. Siapkan cetakan dan bersihkan, jangan sampai ada kotoran. 2. Buat adonan dengan resin, isian, dan katalis sesuai takaran. 3. Tuang adonan pada cetakan. 4. Keluarkan dari cetakan saat sudah kering dan keras. 5. Rendam selama 30 menit menggunakan deterjen atau semalaman dengan soda api. 6. Pewarnaan bisa dilakukan pada saat membuat adonan atau pada saat sudah selesai menjadi sebuah kerajinan dan dicat. Salah satu contoh kerajinan fiberglass adalah gantungan kunci yang bentuknya transparan atau di dalamnya berupa gambar seperti yang ada pada gambar di samping. 3. Kerajinan gips. Bahan kerajinan gips yaitu bubuk gipsum, air, resin, semen putih, kalsium. Alat pembuatan kerajinan gips yaitu wadah, pengaduk, timbangan, gelas ukur, dan cetakan. Proses pembuatan kerajinan gips. 1. Siapkan cetakan dari bahan silikon rubber atau plastisin atau tanah liat. 2. Buat bubur gips dengan perbandingan 2:1. 2 untuk bubuk gipsum dan 1 untuk air. Aduk hingga tidak menggumpal. 3. Tuang adonan gips dalam cetakan, diamkan hingga padat dan mengeras. 4. Keringkan hasil cetakan di tempat teduh dengan bantuan sinar matahari. 5.
Haluskan dengan amplas, kemudian beri warna. Kerajinan yang dihasilkan dari gips bisa berupa celengan gipsum, boneka, frame foto, figura, souvenir, tempelan kulkas, tempat tusuk gigi, gantungan baju, dan lain-lain seperti yang ada pada gambar di samping. Pengemasan produk kerajinan dari bahan lunak. Kemasan adalah pola pengemasan produk yang berfungsi sebagai perlindungan atau sebagai wadah. Kemasan juga dapat digunakan sebagai daya tarik produk yang dikemas sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk dalam kemasan. Tujuan pengemasan diantaranya adalah 1. Kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. 2. Kemasan melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen. 3. Kemasan dapat mendukung program pemasaran. 4. Melalui kemasan, identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk pesaing. Kelima, kemasan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Manfaat kemasan. 1. Produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca, seperti hujan dan panas. 2. Kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan untuk membedakan produknya atau ciri pembeda produk. 3. Kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen atau menambah daya tarik produk. Keempat, kemasan dapat menambah nilai jual produk. Kemasan produk kerajinan dari bahan lunak bisa berupa kemasan dari kertas, kemasan dari kayu, atau kemasan dari plastik. Jadi, tidak hanya dari kertas saja kemasan itu. Ada yang dari kertas, ada yang dari kayu, dan juga ada yang dari plastik. Sesuai dengan produk kerajinan yang akan dikemas. Itu tadi adalah penjelasan dari Ibu tentang kerajinan bahan lunak, mulai dari proses pembuatannya hingga kemasannya. Semoga materi tersebut bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum mengakhiri video ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada salah kata. Ibu akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.